Oke, untuk pertemuan kita pada hari ini. Instalasi tenaga listrik. Materinya adalah komponen instalasi pengendalian motor. Oke, untuk materi kita pada hari ini, pada mata kuliah instalasi tenaga listrik, kita akan membahas tentang komponen instalasi pengendalian motor. Komponen instalasi pengendalian motor ini mencakup materi tentang titik kontak dan saklar manual. Untuk titik kontak, kita mengenal istilah normally open dan normally close. Kedua titik kontak ini bisa kita fungsikan untuk pengendalian motor. Untuk normally open, pada saat keadaan normal itu kondisinya terbuka, sedangkan normally close itu dalam keadaan normal dia kondisinya tertutup. Normally open dapat disimbolkan atau dituliskan simbolnya seperti ini. Pada saat ditekan atau diberikan aksi, maka keadaan normal tadi akan berubah menjadi keadaan close, dari keadaan open menjadi close seperti ditunjukkan pada gambar ini. Dan berikutnya untuk normally close, dalam keadaan normal posisinya tertutup atau close. Setelah kita berikan aksi, maka akan menjadi open. Jadi ini kita perhatikan posisi dari kontaknya itu, titik kontaknya jangan sampai salah, yang open dan juga yang close. Dan bentuk lain dari normally open ini seperti digambarkan ini, dalam satu kali tekan posisi awal normally close, posisi akhirnya setelah diberikan aksi maka akan berpindah dari posisi normally close ke normally open. Jadi di sini ada 3 titik ya. Ini biasanya dapat digunakan untuk pertukaran pengendalian. Oke, selanjutnya kita masuk ke saklar manual. Untuk saklar manual ada beberapa saklar yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama saklar SPST, yaitu single pull single through. Saklar SPST itu suatu saklar yang terdiri dari satu kutub dengan satu arah. Fungsinya untuk memutus dan menghubungkan saja. Saklar jenis ini digunakan pada motor dengan daya kurang 1 PK ya. Sedangkan saklar berikutnya itu kita sebut dengan SPDT, single pull double through. Untuk single pull double through ini terdiri dari satu kutub dengan 2 arah ya. Satu kutub 2 arah. Saklar ini dapat difungsikan sebagai penukar ya. Pemutusan dan penghubungannya hanya bagian kutub positif atau pasanya saja. Itu untuk SPDT. Untuk selanjutnya itu saklar DPST, double pull single through. Untuk double pull single through itu terdiri dari 2 kutub dengan 1 arah. Jadi memang fungsinya hanya untuk memutus dan menghubungkan. Itu untuk SDPST. Berikutnya saklar DPDT,
double pull double through. Double pull double through ini adalah suatu saklar yang terdiri dari dua kutub dengan dua arah. Saklar jenis ini dapat bekerja sebagai penukar. Jadi dia bekerja sebagai penukar arah. Pada instalasi motor dapat digunakan untuk membalik arah putaran motor. Ya. Jadi posisinya bisa kita lihat ada 3 titik terminal, ini dan ini. Ya. Jadi ini arah, katakanlah arah ke kanan, ini arah ke kiri. Sedangkan kita kasih suplainya dari titik ini. Ya. Itu untuk DP-DT. Berikutnya saklar TPST, triple single through. Ini untuk 3 pasa. Jadi saklar TPST itu adalah suatu saklar dengan satu arah pelayanan. Ini digunakan untuk motor-motor 3 pasa atau sistem 3 pasa lainnya. Ya, simbolnya seperti ini, ya, satu arah pelayanan tapi 3 pasa. Berikutnya ada juga triple double through. Ini sama dengan kerjanya, prinsip kerjanya sama dengan DP-DT. DP-DT ini prinsip kerjanya sama dengan DP-DT. Cuma untuk TP-DT dia 3 pasa. Ya, dia 3 pasa. Jadi di sini kita lihat ada 3 titik kontak. Titik sebelah ini untuk arah kanan, katakanlah begitu. Untuk ini arah ke kiri. Sedangkan suplainya kita masukkan dari titik-titik di tengah ini. Jadi ini 3 pasa, triple double through. Selanjutnya ada jenis saklar yang kita namakan berdasarkan bentuknya, drum switch. Drum switch ini bentuknya seperti drum, dan posisi handle atau tangkai penggerak, memutus dan penghubung berada di ujungnya. Ya. Untuk drum switch ini umumnya digunakan pada motor-motor kecil. Ya. Jadi ini dinamakan berdasarkan bentuknya, fungsinya penghubung dan pemutus. Dan bagian yang terakhir untuk saklar manual ini yaitu saklar putar, atau ini sering juga disebut nih selektor switch. Kenapa selektor switch? Karena posisi-posisi terminalnya ini banyak pilihan. Misalnya untuk pengukuran arus dan tegangan bisa dipilih apakah nanti arusnya atau tegangannya itu tegangan pasa netral atau satu pasa atau antar pasa. Namun hati-hati untuk pemasangan selektor switch yang seperti ini, karena ini cukup panjang dimensinya. Pada saat kita pasangkan di pintu panel, hati-hati tersangkut terhadap komponen yang ada di dalam box panel. Jadi dilihat benar posisinya dan peletakan komponennya. Itulah untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.